Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, thank you banget masih bareng sama kita di Sukses 40. Gak kerasa ya, beberapa hari ke depan kita akan menyambut tahun baru di 2022. So let's see what you can make in this new year. Stay tuned, kita coba bahas materi baru di dalam video. Satu hal yang sekarang kita coba bahas tentang bagaimana experience kita di masa lalu di 2021. Karena dalam beberapa hal kita harus memperbaiki ya. Kira-kira kekurangan apa yang sudah kita lakukan kemarin dan perbaikan apa yang akan kita lakukan di tahun ini, di 2022. Baik, beberapa data yang memang sekarang saya kumpulkan untuk dibahas. Pertama, mengenai kasus pandemi yang berakibat resesi di negara tercinta Indonesia kita. Baik, pertama jumlah pengangguran yang memang sekarang bisa kita lihat di dalam angka yang ada di dalam data di atas. Pengangguran yang sudah kita lihat di dalam data yang sudah tertera di atas sana itu berakibat fatal juga. Pertama, kenapa? Karena menyebabkan resesi ekonomi yang berkelanjutan. Efek dari pengangguran pandemi terhadap perkembangan ekonomi, baik penurunan angka daya beli masyarakat menurun, berakibat fatal. Toko-toko, pabrik dan industri pada tutup. Dan memang apa sih akibatnya pengangguran demikian banyaknya? Kalau posisi dari kita bilang 10% pengangguran di Indonesia aja kali 270 juta, itu hampir berakibat kepada angka sekitar 27 juta penduduk Indonesia yang kekurangan ataupun yang tidak ada pendapatan untuk kehidupan sehari-harinya. Baik, memberikan satu view atau pandangan baru kepada kita semua tentang bagaimana untuk menghadapi angka pengangguran yang begitu banyak dengan pertama meningkatkan daya beli kita dengan mengadakan usaha yang memang bisa membantu kehidupan sehari-hari, ataupun misal yang memang masih aktif bekerja. Insya Allah nanti akan coba saya ungkapkan di dalam video ini bagaimana untuk bisa memberikan peningkatan potensi dari teman-teman sendiri. Baik, sekarang kita bahas. Pertama, peningkatan potensi teman-teman yang masih bekerja ataupun memang bisa meningkatkan seperti pertama, kemampuan berbahasa asing. Minimal 1, penguasaan bahasa Inggris teman-teman bisa aktif dengan cara mendengarkan, berbicara ataupun menulis. Bisa dilakukan dengan cara pertama yang sudah pernah saya lakukan pada saat memang usia masih remaja, itu dengan menggunakan ataupun mendengarkan pembicaraan baik berupa sekarang dari movies yang kita lihat, itu kita pahamin bahasa demi bahasa, kata demi katanya, sehingga penguasaan bahasa Inggris kita secara listening itu cukup kuat. Sedangkan dalam hal pengucapan atau pronunciation, teman-teman bisa melakukan misalkan dengan berbicara, membacakan sebuah lagu ataupun misalkan menyanyikan sebuah lagu atau teks bahasa Inggris dan diucapkan dengan baik. Dan untuk yang pasti kelanjutannya, silakan untuk bisa berbicara atau berdialog dengan teman-teman bagaimana menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Untuk menguasai bagaimana untuk tahap writing dalam bahasa Inggris, pertama memang harus latihan, dan itu bisa dilakukan teman-teman di diri. Insya Allah itu bisa peningkatan potensi teman-teman dalam hal mendengarkan atau listening dari bahasa Inggris, ataupun misalkan tadi dengan cara mengucapkan ataupun dengan cara memberikan satu pernyataan dalam bentuk tulisan atau writing.
Yang kedua, potensi teman-teman tingkatkan dengan penguasaan minimal komputer gitu. Maksud dalam penguasaan komputer itu, komputer ada dua, ada hardware dan software sendiri. Yang memang saya sekarang masukkan di sini sebagai peningkatan potensi teman-teman dalam penguasaan komputer itu dalam software. Penguasaan software yang memang dimanfaatkan atau diperlukan dalam hal dunia pekerjaan itu adalah aplikasi Microsoft yang memang dikeluarkan baik itu Word atau Excel. Minimal dua aplikasi itu teman-teman kuasai, bagaimana mengolah dokumen, bagaimana secara memberikan cetak ulang dari dokumen yang kita buat gitu. Jadi menurut saya peningkatan potensi teman-teman dalam hal yang masih aktif dalam dunia pekerjaan, ataupun misalkan sekarang masih sekolah di SMK ataupun SMA yang memang tidak akan melanjutkan kuliah tapi bekerja, silakan minimal dua kemampuan dasar ini teman-teman bisa lakukan: bahasa asing minimal Inggris dan komputer dalam hal penguasaan software. Kalaupun hardware sendiri dikuasain itu sangat jauh lebih baik. Nah, untuk sekarang usaha itu akan saya coba berikan penjelasan pada sesi-sesi berikutnya sendiri. Karena dalam hal usaha itu harus ada beberapa ilmu yang dikuasai, termasuk money management yang sekarang saya pun tetap memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya dalam hal money management. Karena tidak cukup hanya dalam pemberian ataupun peningkatan kemampuan teman-teman dalam hal daya beli, baik berupa untuk sendiri atau untuk keluarga, itu harus ada pemberian atau peningkatan dalam hal investasi yang dilakukan teman-teman. Benarkan penjelasan juga masalah investasi yang bisa dilakukan baik teman-teman yang bekerja ataupun yang usaha. Dua hal investasi yang memang cukup jelas dan memang bisa dilakukan teman-teman itu, pertama banget saham yang sekarang saya miliki itu bisa memberikan atau bisa mengajukan pendaftaran ataupun punya rekening emiten di salah satu aplikasi yang terdaftar. Nah, kelanjutan dalam video berikutnya akan coba saya berikan penjelasan bagaimana sih atau apa sih cara untuk memberikan atau untuk mendaftarkan ke aplikasi Ajaib. Yang kedua, kalau teman-teman punya keterbatasan dalam hal pengaturan sistem bagaimana berinvestasi yang baik, atau bagaimana mencari sekarang berita yang baik, atau bagaimana mengatur analisa dari fundamental yang cukup menguras tenaga juga, silakan untuk melakukan investasi dengan sistem reksadana. Akan coba saya berikan juga memberikan informasi yang lengkap dengan konsep reksadana yang salah satu instrumen investasi yang bisa dilakukan teman-teman. Nah, kalaupun sekarang posisi peningkatan potensi peningkatan dari pekerjaan atau usaha teman-teman, investasi pun teman-teman sudah memberikan satu pemahaman yang baik. Yang ketiga, untuk memberikan perbaikan dalam hal resesi ini adalah peningkatan daya beli. Kalaupun untuk pekerjaan, usaha, investasi akan memperbaiki daya beli dari kita. Karena posisinya tiga hal itu menurut teori akan meningkatkan atau memperbaiki resesi ekonomi yang telah kita hadapi dari tahun 2021 ini. Pertama, masalah pengangguran yang memang sekarang ada dan harus kita perbaiki bersama-sama. Yang kedua, dengan kasus
peningkatan alur investasi dari memperbaiki beberapa industri yang memang sifatnya terbuka. Yang ketiga, peningkatan daya beli. Dari ketiga solusi yang saya tawarkan, insya Allah bisa memperbaiki daya beli teman-teman, terutama untuk yang sudah berkeluarga. Terima kasih banyak untuk bisa uh, bergabung di channel Sukses 40. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you banget. Kita tunggu juga nanti informasi dalam video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.